membahas mengenai materi sistem ekskresi. Nah, sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu apa itu ekskresi. Nah, ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Sistem ekskresi pada manusia itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah ginjal, yang kedua kulit, yang ketiga paru-paru, dan terakhir adalah hati. Oke, let's go. Kita akan mulai pada pembahasan sistem ekskresi yang pertama, yaitu ginjal. Perhatikan ilustrasi yang tampak pada layar. Ini adalah sebuah anatomi ginjal dalam tubuh kita. Ginjal ini terdiri dari 2, ada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Perhatikan kembali ilustrasi berikut ini. Ini kalau lebih jelasnya bisa dilihat ya, bahwa ginjal ini bentuknya seperti biji kacang merah dan warnanya juga merah. Kenapa berwarna merah? Karena banyak sekali sel darah merah yang masuk ke dalam ginjal. Nah, tampak di layar, ginjal sebelah kiri dan kanan memiliki posisi yang berbeda. Untuk ginjal sebelah kiri ini posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan ginjal di sebelah kanan. Sebenarnya ginjal itu fungsinya apa? Nah, ginjal ini memiliki fungsi adalah untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel-sel di seluruh tubuh. Perhatikan kembali ilustrasi yang ada di layar. Ini sebuah ginjal yang kalau kita potong secara melintang maka akan tampak bagian dalam ginjal adalah seperti ini ya. Biar lebih jelasnya, perhatikan lagi. Nah, ini ginjal itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan terluar yang disebut sebagai cortex renalis. Kemudian di bagian bawah korteks ini ada yang namanya medulla renalis. Kemudian di bagian dalamnya ada sebuah rongga yang sering disebut sebagai rongga ginjal atau pelvis renalis. Perhatikan kembali ada di layar. Ini sebuah ginjal, kalau disayat secara melintang, ini akan tampak lapisan-lapisannya seperti yang sudah tadi disampaikan. Bagian terluar ada cortex renalis, kemudian di bagian bawahnya ada medulla renalis, dan di bagian dalamnya lagi sebuah rongga atau rongga ginjal atau sering disebut sebagai pelvis renalis. Kemudian apabila kita ambil segitiga seperti ini, bagian cortex dan medulla, kalau diperbesar akan tampak seperti gambar yang ada di bawahnya. Ini kalau kita lihat lebih dalam lagi, ternyata ginjal itu tersusun dari kurang lebih 1 juta alat penyaring darah yang disebut sebagai dengan nefron. Nah, dalam sebuah nefron ini perannya sangat penting karena sebagai penyusun utama dalam ginjal, juga sebagai alat penyaring untuk zat-zat sisa metabolisme yang ada di dalam darah. Dalam sebuah nefron, ini ada sebuah komponen penyusun darah yang disebut sebagai badan Malpighi. Nah, ini ada badan Malpighi yang agak bulat di sini. Nah, dalam badan Malpighi ini terdiri dari gulungan-gulungan kapiler darah yang dibungkus oleh sesuatu yang disebut sebagai kapsula Bowman. Bisa tampak dilihat di gambar ya, ada kapsula Bowman. Nah, dari sinilah proses terjadinya penyaringan darah akan dimulai. Kemudian di bagian bawahnya lagi tadi ada namanya medulla renalis. Nah, di dalam medulla renalis ini merupakan saluran-saluran yang kelanjutan dari badan Malpighi tadi. Ya, ada namanya, ada tubulus distal, ada tubulus proximus, dan sebagainya. Ada juga lengkung Henle di sini ya. Nah, kemudian di bagian bawahnya nanti ada rongga ginjal yang disebut sebagai pelvis renalis. Ini merupakan alat penampung urin sementara sebelum urin akan dikeluarkan melalui saluran yang bernama ureter. Nah,
Dalam proses pembentukan urin itu akan melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap filtrasi, yang kedua tahap reabsorpsi, dan ketiga adalah tahap augmentasi. Nah, berikut ini kita akan lanjutkan ke sistem ekskresi yang kedua, yaitu kulit. Perhatikan ilustrasi kulit yang tampak pada layar. Ini jaringan-jaringan kulit yang kalau kita amati lebih dalam lagi, sebenarnya fungsi kulit itu apa? Nah, di sini ada sebagian dari fungsi-fungsi kulit. Yang pertama adalah berperan penting dalam proses pembentukan dan pengeluaran keringat. Yang kedua, melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik seperti gesekan, kemudian penyinaran, berbagai jenis kuman, dan zat kimia berbahaya lainnya. Yang ketiga, bisa mengurangi kehilangan air dalam tubuh. Yang keempat, dapat mengatur suhu. Dan kelima adalah dapat menerima rangsangan dari zat luar. Nah, lapisan kulit ini ada dua, ada lapisan epidermis, dan satu lagi nanti ada lapisan dermis. Untuk hipodermis ini bukan merupakan bagian dari lapisan kulit ya. Jadi kalau lapisan kulit ini ada dua macam, ada lapisan epidermis, ada juga lapisan dermis. Nah, kalau lapisan epidermis ini bagian paling atas kulit ini seperti yang tampak di layar gambar. Di sini tidak ada pembuluh darah maupun serabut saraf. Nah, terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah stratum corneum atau lapisan kulit mati dan selalu mengelupas. Yang kedua ada stratum granulosum, yaitu mengandung pigmen melanin. Dan ketiga adalah stratum germinativum atau terus-menerus membentuk sel baru untuk menggantikan sel kulit yang terkelupas. Nah, kemudian lapisan yang kedua adalah lapisan dermis. Lapisan dermis ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah adanya otot penggerak rambut, kemudian ada pembuluh darah, pembuluh limpa, saraf, kelenjar minyak, dan juga kelenjar keringat. Nah, yang terakhir di sini hipodermis ini bukan merupakan bagian dari kulit. Nah, seperti lihat di sini ya. Hipodermis ini bukan merupakan bagian dari kulit, tapi merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan ikat yang fungsinya untuk melekatkan kulit ke otot. Nah, terdapat jaringan lemak sehingga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh juga. Nah, itu tadi mengenai kulit. Sekarang kita akan melanjutkan ke sistem ekskresi yang ketiga, yaitu paru-paru. Perhatikan ilustrasi paru-paru yang tampak pada layar. Untuk sistem ekskresi pada paru-paru ini, zat metabolisme atau zat sisa hasil metabolisme yang dikeluarkan yaitu berupa karbon dioksida dan juga mungkin dengan uap air ya. Nah, ini sudah pernah kita pelajari di materi sebelumnya mengenai sistem pernafasan pada manusia. Ya, seperti di sini. Nah, Ibu langsung saja. Di sini ada proses kimia atau reaksi yang terjadi ketika oksigen masuk. Di sini glukosa bercampur dengan oksigen akan menghasilkan air beserta dengan karbon dioksida dan juga energi. Ini sudah kita pelajari di materi sebelumnya, jadi Ibu tidak akan terlalu dalam membahas mengenai sistem ekskresi pada paru-paru. Kita akan melanjutkan ke sistem ekskresi yang terakhir, yang keempat, yaitu hati. Nah, silahkan diamati tayangan yang ada di layar. Ini adalah posisi hati di dalam tubuh kita. Ya, letaknya itu dekat atau di depan lambung, ada di dalam rongga perut. Hati ini bisa disebut juga sebagai liver. Nah, sebenarnya hati itu fungsinya untuk apa? Nah, fungsi hati adalah untuk mengekskresikan zat warna empedu yang disebut sebagai bilirubin. Nah, bilirubin ini dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Hemoglobin ini akan dipecah menjadi 3. Yang pertama adalah sebagai zat besi, yang kedua globin, yang ketiga adalah hemin.
Di dalam usus besar, bilirubin akan diubah menjadi urobilinogen. Robilinogen diubah menjadi urobilin sebagai pewarna kuning pada urin dan sterkobilin sebagai pigmen pada feses. Sehingga dalam pemeriksaan urobilinogen berfungsi untuk menilai bahwa fungsi ekskresi hati ini ada atau adanya kelainan pada hati, jadi berbahaya atau tidak. Nah, itu tadi mengenai sistem ekskresi. Terakhir yang keempat yaitu tentang hati. Nah, sekarang kita akan mengetahui gangguan-gangguan apa saja yang bisa diakibatkan pada sistem ekskresi pada manusia. Di antaranya yang pertama adalah nefritis